Salam sejahtera untuk Bu Nudia Kuntum sebagai dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi kelas A Sastra Cina. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Kartika Ayu Indira Dewi dengan NIM 205110407111015. Dan saya Gita Eudra Tadisa dengan NIM 205110407111006. Dengan membuat video mengenai etika profesi penelitian, tujuan kami selain memenuhi nilai UAS juga untuk memberikan sedikit pengetahuan yang telah kami pelajari sepanjang semester ini. Menjadi lulusan sarjana sastra Cina tentunya bisa menjadi peneliti. Peneliti dalam bidang yang sesuai tentunya yaitu penelitian kesusastraan yang bersangkut paut dengan sastra Cina. Sebelum memasuki studi kasus yang berkaitan dengan penelitian, mari kita bahas terlebih dahulu mengenai etika profesi penelitian juga kode etik dalam penelitian. Etika profesi penelitian merupakan serangkaian norma-norma etika penelitian yang menjadi acuan moral bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kemanusiaan sebagai bentuk pengabdian dan tanggung jawab sosial serta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Etika bertujuan untuk mengatur perbuatan manusia, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukannya, membentengi manusia dari upaya melanggar disiplin atau aturan yang berlaku, memotivasi manusia untuk melakukan perbuatan yang baik dan menghindari dari perbuatan yang buruk, menumbuhkan kesadaran kepada manusia akan makna perbuatannya dan akibat dari apa yang telah diperbuatnya, dan terakhir, meneguhkan hak dan kewajiban seseorang dalam pergaulan sosialnya. Adapun prinsip yang harus diperhatikan dalam sebuah penelitian diantaranya menghormati harkat dan martabat manusia atau respect for human dignity, lalu menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian atau respect for privacy and confidentiality, lalu keadilan, dan yang terakhir memperhitungkan manfaat juga kerugian yang ditimbulkan atau balancing harms and benefit. Kode etik peneliti terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kode etik dalam penelitian, kode etik dalam berperilaku, dan kode etik dalam berpengarangan. Lalu ada kode etik dalam penelitian. Yang pertama adalah membaktikan diri pada pencarian kebenaran ilmiah untuk memajukan ilmu pengetahuan, menemukan teknologi dan menghasilkan inovasi bagi peningkatan peradaban dan kesejahteraan manusia. Yang kedua, melakukan kegiatan dalam batasan yang diperkenankan oleh hukum yang berlaku, bertindak dengan mendahulukan kepentingan dan keselamatan semua pihak yang terkait dengan penelitiannya, berlandaskan tujuan mulia berupa penegakan hak-hak asasi manusia dengan kebebasan mendasarnya. Lalu yang terakhir ada mengelola sumber daya keilmuan dengan penuh rasa tanggung jawab dan mensyukuri nikmat anugerah tersedianya sumber daya keilmuan baginya. Selanjutnya, ada kode etik dalam berperilaku, yaitu mengelola jalannya penelitian secara jujur, bernurani, dan berkeadilan terhadap lingkungan penelitiannya. Lalu menghormati objek penelitian manusia, sumber daya alam hayati dan non-hayati secara bermoral, berbuat sesuai dengan kodrat dan karakter objek penelitiannya, tanpa diskriminasi dan tanpa menimbulkan rasa merendahkan martabat sesama ciptaan Tuhan. Dan yang terakhir, membuka diri terhadap tanggapan, kritik, dan saran dari sesama peneliti terhadap proses dan hasil penelitian yang diberinya kesempatan dan perlakuan timbal balik yang setara dan setimpal, dan saling menghormati melalui diskusi dan pertukaran pengalaman dan informasi ilmiah yang objektif. Lalu selanjutnya ada kode etik dalam kepengarangan. Yang pertama adalah mengelola, melaksanakan, dan melaporkan hasil penelitian ilmiahnya secara bertanggung jawab, cermat, dan seksama. Lalu yang kedua, menyebarkan informasi tertulis dari hasil penelitiannya, informasi pendalaman pemahaman ilmiah, atau pengetahuan baru yang didapatkannya, lalu disampaikan ke dunia ilmu pengetahuan pertama kali dan sekali tanpa mengenal publikasi duplikasi atau berganda. Dan yang terakhir, memberikan pengakuan dalam bentuk ucapan terima kasih yang tulus kepada peneliti yang memberikan sumbangan dalam penelitiannya.
yang secara nyata mengikuti tahapan rancangan penelitian dan mengikuti dari dekat jalannya penelitian tersebut. Kasus yang kami ambil ialah kasus yang sangat marak terjadi dalam dunia penelitian, yaitu tentang penjiplakan karya penelitian. Diketahui, terdapat seorang dosen yang cukup memiliki jabatan pada suatu lembaga pendidikan dan mendapatkan tugas untuk membuat artikel dengan tema tertentu. Di saat sedang mengerjakan artikel, beliau malah mendapatkan banyak tugas lain dari pihak lembaga pendidikan. Hal ini tentu membuatnya frustasi dan putus asa, sehingga dia memilih untuk menggunakan cara curang, yaitu dengan cara menjiplak judul yang sudah dipikirkan olehnya, lalu ia menemukan artikel di internet dan mengambil isi artikel tersebut. Saat pengerjaan, takdir berkata lain. Beliau malah ketahuan oleh sesama rekan kerjanya dan dilaporkan kepada pihak berwenang. Plagiasi sebagai bentuk pencurian hasil pemikiran, data, atau temuan-temuan, termasuk yang belum dipublikasikan, perlu ditangkal secara lugas. Plagiarisme secara singkat didefinisikan sebagai mengambil alih gagasan atau kata-kata tertulis dari seseorang, tanpa pengakuan pengambil alihan dan dengan niat menjadikannya sebagai bagian dari karya yang baru. Dari rumusan ini, plagiasi juga dapat terjadi dengan pengutipan dari tulisan peneliti sendiri atau tulisan terdahulunya tanpa mengikuti format merujuk yang baku sehingga dapat saja terjadi autoplagiarism. Pembahasan di atas sudah cukup runtut dalam penjelasan kasus yang diambil. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas bimbingan Bu Nudia selama pembelajaran etika profesi ini. Dan terima kasih kepada teman-teman kelas etika profesi A Sastra Cina 2020 atas bantuannya dalam memahami etika profesi bersama-sama. Kami ucapkan mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian materi dan kurangnya informasi yang disampaikan, sehingga menyebabkan pendengar cukup kebingungan dalam memahami kasus yang kami sampaikan. Kami mohon undur diri. Terima kasih. Xie xie dajia.